Hai football lovers, selamat datang di channel Bolamu. Kami akan selalu menyajikan berita menarik spesial untukmu. Jangan lupa di subscribe ya dan simak sampai akhir biar tidak ada informasi menarik yang terlewat. Hasil Watford versus Manchester United. Van de Beek masuk langsung bikin gol, sayang setan merah tetap kalah. Donny van de Beek membayar lunas kepercayaan pada dirinya. Mencetak gol bagi Manchester United hanya dalam waktu 4 menit sejak masuk pada awal paruh kedua dengan bantuan Cristiano Ronaldo. Sayangnya mereka tetap kalah di kandang Watford tadi malam. 2 gol Watford pada babak pertama oleh Joshua King dan Ismail Assar pada menit 28 dan 44 laga di Vicarage Road pada Sabtu malam 20 November. Plus 2 gol jelang akhir terlalu berat untuk dibalas oleh pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Meskipun sang manajer Norwegia sudah berani mengambil keputusan drastis menarik keluar Scott McTominay dan Marcus Rashford, serta memasukkan Van de Beek serta Anthony Martial pada awal paruh kedua. Tanduk dan ekor setan merah disengat oleh The Hornets dengan gol ketiga pada detik-detik akhir laga melalui pemain pengganti Joao Pedro. Dan setelah itu Emmanuel Dennis menambahkan gol satu lagi saat semua pemain tim tamu sibuk menyerang. Gol dari Van de Beek diawali oleh umpan Martial ke Jadon Sancho ke sisi kanan lapangan yang mengirim crossing panjang ke Ronaldo di tiang jauh. Bintang Portugal itu menggunakan keahliannya bukan untuk dirinya sendiri tapi mengarahkan sundulan ke depan Van de Beek. Mantan pemain Ajax Amsterdam yang baru bermain 16 menit saja untuk seluruh pertandingan Liga Premier sebelum malam ini menyambar bola sundulan kepada CR7 dan mengecoh kiper Ben Foster dari jarak dekat. Donny sangat bergembira dengan gol itu. Sayangnya nasib setan merah tak tertolong. Apalagi bek tengah Harry Maguire diusir keluar pada menit ke-69 untuk 2 kartu kuning berturut-turut selang 7 menit satu sama lain. Membuat tim tamu hanya memiliki 10 pemain saja untuk 21 menit terakhir laga. Skor akhir 4-1 bagi kemenangan Watford. Itu merupakan kekalahan kelima Manchester United sepanjang musim 2021-2022 dan membuat mereka turun peringkat ke ranking 8 klasemen Liga Inggris dengan nilai hanya 17, hasil 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dan 5 kekalahan. Pertandingan di Vicarage Road ini berlangsung secara aneh setelah tuan rumah yang tertekan dalam hal dominasi bola sepanjang babak pertama malah mengalahkan Red Devil dalam hal percobaan gol 11-2 dan serangan tepat sasaran 4-1. Namun situasinya berubah selama 45 menit kedua dengan tim tamu lebih unggul dalam hal percobaan serangan 9-7 dan shot on goal 3-2. Ini bukan modal yang baik ke jelang laga tandang setan merah ke Villarreal di ajang Liga Champions. Pada Rabu nanti 24 November dengan pasukan Unai Emery itu akan mengamati titik lemah mereka ini secara seksama, yakni sisi kiri pertahanan Manchester United. Kedua gol The Hornet terjadi melalui serangan pada sisi kiri yang seharusnya menjadi tanggung jawab Luke Shaw dan Maguire. Solskjaer lebih memilih Harry Maguire tetap jadi kapten Manchester United daripada Cristiano Ronaldo. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyatakan dirinya tidak akan mencopot ban kapten dari lengan Harry Maguire. Meski banyak dukungan Manchester United menganggap Harry tidak berhak mengemban status kapten. Para penggemar Manchester United menilai banyak pemain lain yang lebih senior yang lebih berhak menjadi kapten, seperti Cristiano Ronaldo dan David De Gea. Padahal Maguire mencatatkan rentetan hasil buruk. Kritikan berawal dari penampilan buruknya pada laga kontra mantan klubnya Leicester City. Inkonsistensi terus ditunjukkan hingga 5 laga setelahnya, termasuk dipermalukan Liverpool dan Manchester City di Old Trafford. Meski tampil buruk, Maguire tetap menerima panggilan Gareth Southgate untuk membela timnas Inggris kala melawan Albania dan San Marino dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Ia pun berhasil mencetak gol, namun ia malah kembali dikritik dan kali ini sang legenda klub Roy Keane yang geram dengan Maguire. Keane kesal dengan Maguire karena selebrasi golnya. Maguire berselebrasi dengan menutup kedua telinganya menggunakan kedua jari telunjuk. Hal itu dianggap Keane sangatlah memalukan. Keane menyatakan jika sebiji golnya itu tidak membuatnya terbebas dari rentetan performa buruknya bersama Manchester United. Tetapi Solskjaer melindungi Maguire. Meski tengah dilanda krisis kepercayaan diri, Solskjaer tetap akan menjadikan Maguire sebagai kapten kesebelasan dan memuji dampak yang ia berikan di dalam dan di luar lapangan. Saya sama sekali tidak mempertimbangkan untuk mencopot ban kapten darinya. Maguire telah menjadi sosok yang kuat dan dapat dipercaya di tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Ia akan membuktikan bahwa kritikan kepadanya tidaklah benar. Maguire adalah seseorang profesional yang akan selalu ada di setiap manajer membutuhkannya. Ungkap saja dikutip dari Daily Mirror. Setelah Roy Keane, kini giliran Rio Ferdinand yang sarankan Manchester United rekrut Jude Bellingham. Sejak didatangkan oleh Borussia Dortmund dari Birmingham City pada musim panas tahun 2020 yang lalu, Jude Bellingham mampu menampilkan performa yang sangat mengesankan. Hingga saat ini, pemuda berusia 18 tahun itu tercatat telah tampil sebanyak 64 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 7 gol dan 11 assist. Khusus di musim ini, Bellingham sudah bermain sebanyak 18 kali dengan sumbangan 3 gol dan 7 assist. Dengan penampilan apik yang ditunjukkannya bersama Die Borussia, tak mengherankan jika beberapa klub besar mulai tertarik untuk mendatangkannya. Belum lama ini, Roy Keane menyarankan agar Manchester United untuk mendatangkan Bellingham. Meski diyakini akan memiliki nilai transfer fantastis, namun Keane menilai Bellingham sebagai sosok paling pas untuk menjadi salah satu kekuatan di lini tengah setan merah. Terlebih pada musim panas tahun depan, Manchester United akan kehilangan Paul Pogba dan Nemanja Matic. Belakangan dukungan serupa juga diberikan oleh Rio Ferdinand. Baik legendaris Manchester United itu menilai Bellingham akan menjadi tambahan bagus bagi lini tengah Manchester United, lantaran memiliki kemampuan untuk bermain sama baiknya di beberapa posisi. Di semua posisi dia sangat bagus, ujar Ferdinand kepada 5-Minute. Serius, di tim muda Inggris ada kalanya dia bermain sebagai gelandang bertahan. Kali ini bermain sebagai nomor 8 dan menjadi box-to-box. Dan juga saat ini dia diberitahu bahwa dia bisa bergabung dengan serangan lebih banyak. Dia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memainkan semua peran. Dia sebagus itu. Saya pikir untuknya, saya melihatnya sebagai seseorang yang bisa melakukan semuanya. Tidak banyak gelandang dalam permainan sekarang yang dapat menyerang dan bertahan, mempengaruhi permainan di kedua ujungnya. Ketika Anda adalah salah satu klub super, ada talenta di luar sana yang membuat Anda berpikir jika kami memiliki kapasitas dan kekuatan finansial, maka dia adalah salah satu yang tidak ingin Anda lewatkan, pungkasnya. Sancho dijadikan bek sayap. Haruskah Cristiano Ronaldo digeser jadi bek tengah? Mantan pemain Manchester City Danny Mills mengkritik rencana Ole Gunnar Solskjaer yang ingin menjadikan Jadon Sancho sebagai bek sayap. Mills menantang Solskjaer turut menggeser Cristiano Ronaldo menjadi bek tengah. Manchester United membeli Jadon Sancho seharga 85 juta euro pada bursa transfer musim panas kemarin. Sang pemain kembali ke Inggris usai mengadu nasib di Borussia Dortmund. Harapan besar pun berada di pundak Sancho. Maklum, ketika di Dortmund, Sancho adalah pemain dengan kemampuan apik untuk mencetak gol dan memberikan assist. Namun hingga saat ini, Sancho justru menjadi langganan bangku cadangan The Red Devil. Tak heran suara-suara sumbang mulai mengemuka. Solskjaer pun berencana menempatkan Sancho sebagai bek sayap untuk memberikan kesempatan lebih kepada sang pemain.